Pengenalan terhadap pemikiran Barat kapitalis, kemunculan, esensi, dan kritik terhadapnya. Berpikir adalah akal dan kesadaran. Dikatakan al-fikru atau pemikiran, yang dimaksud adalah berpikir, yakni aktivitas berpikir dan memutuskan sesuatu dan perkara. Juga dikatakan al-fikru atau pemikiran yang dimaksudkan adalah hasil-hasil berpikir, yakni hukum-hukum yang dicapai oleh manusia melalui akalnya atau aktivitas berpikirnya. Dan yang dimaksud dari ucapan kami, al-fikru al-ghorbiyu atau pemikiran barat adalah semua yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi, yang dimaksudkan adalah aktivitas berpikir menurut barat dan metode menghasilkan hukum atas sesuatu dan perkara, yakni manhajnya, standar-standarnya, buah berpikirnya, dan buah pemikirannya baik berupa pengetahuan, ide-ide, dan konsepsi-konsepsi yang terwujud dalam bentuk ideologi, peradaban, dan sakofah barat. Adapun yang dimaksud dengan mengkritiknya adalah menghancurkan bangunan pemikirannya, membatalkan hukum-hukum dan solusi-solusinya, dan membantah hujah-hujahnya. Semua itu dengan jalan menjelaskan kebatilannya dan menampakkan kerusakannya sebagai proses berpikir dan hasilnya. Pengetahuan, manhaj, ideologi, peradaban, dan sakofah. Mengkritik pemikiran barat adalah dengan mengkritik asas-asas yang menjadi pondasinya, tanpa harus mengkritik semua pemikiran cabang berupa pemikiran-pemikiran atau konsepsi-konsepsi sekundernya. Sebab ideologi, peradaban, dan sakofah itu tegak di atas pilar-pilar, tiang-tiang, dan asas-asas yang khusus berkaitan dengannya. Darinya dihasilkan solusi-solusi, darinya dihasilkan hukum-hukum, di atasnya dibangun pemikiran-pemikiran cabang, dan terbentuk pengetahuan-pengetahuan. Kritik itu terrealisir dengan menghancurkan pokok-pokok dan asas-asasnya, serta mematahkan pilar-pilarnya. Dengan semua itu, semua niscaya akan hancur seluruh apa yang dibangun di atasnya. Atas dasar itu membuktikan kebatilan konsepsi-konsepsi barat tentang kehidupan dan mengungkap kerusakan solusi-solusi barat dalam pelbagai urusan kehidupan. Dilakukan dengan mengkritik asas-asas yang menjadi pondasi pemikirannya. Proses kritik itu menuntut dari kita penjelasan tentang esensi pemikiran barat, pandangan keyakinannya, metodenya dalam menyebarkan ideologi, falsafah solusi-solusinya, asas-asas, kaedah-kaedah, nilai-nilai, dan standar-standarnya. Sebelum masuk ke dalam semua itu, kami akan menjelaskan aspek sejarah kemunculan pemikiran ini dan sumber-sumber perolehannya sebagai pengantar untuk membantu memahami esensi pemikiran yang dibahas dan mengkristalkan kesadaran tentang hakikatnya, yang pada gilirannya membantu memahami karakteristik dan ciri-cirinya secara mendalam. Kemunculan pemikiran barat. Orang-orang barat memiliki pengklasifikasian yang beragam terkait sejarah pemikiran mereka, yakni tahapan-tahapan kemunculan peradaban dan sakofah modern mereka yang disifati dengan pencerahan dan kemodernan. Di antara mereka ada yang membagi sejarah menjadi 3 era kuno, era pertengahan, era modern. Secara umum, pembagian yang digunakan adalah seperti ini. Di antara mereka ada yang merinci, seperti Maurice Bischoff dalam bukunya The Middle Age atau Era Pertengahan, yang membahas tentang era pertengahan dimulai dengan jatuhnya Roma. Dia membaginya menjadi era pertengahan kegelapan dan era pertengahan tinggi. Kemudian menjadikan tanggal 29 Mei 1453 Masehi, hari penaklukan Konstantinopel, sebagai salah satu pembeda dalam sejarah barat yang mendeklarasikan akhir era pertengahan dan awal era modern. Dengan berakhirnya era atau abad pertengahan, dimulailah era kebangkitan, reformasi, dan akal. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Herbert Fisher dalam bukunya The History of Europe atau Sejarah Eropa, dia menegaskan bahwa tidak mudah bagi peneliti untuk menentukan secara historis pemisah yang tepat antara 2 era, yakni era pertengahan dan era modern. Di antara orang-orang barat ada yang merinci secara lebih mendalam atas tahapan-tahapan yang dilalui oleh pemikiran barat. Semisal Will Durant dalam The Story of Civilization
dan Ronald Sternberg dalam bukunya The History of European Modern Thought, Sejarah Pemikiran Eropa Modern, yang membagi tahapan-tahapan itu menjadi abad pertengahan, era kebangkitan, era reformasi, dan era paroki. Menurutnya, era paroki adalah era setelah era kebangkitan, atau dengan konsepsi lain, era setelah gerakan reformasi keagamaan yang berawal sekitar tahun 1570 Masehi hingga tahun 1650 Masehi. Kemudian dia menggambarkan abad ke-17 Masehi dengan era akal. Berdasarkan ucapannya, ketika seseorang berpikir tentang Galileo, Newton, Descartes, Spinoza, Hobbes, Locke, dan Leibniz, mustahil baginya ketika itu untuk mengingkari keberadaan abad ke-17 sebagai abad akal. Selanjutnya datang era pencerahan abad ke-18 yang memudahkan bagi lahirnya ideologi-ideologi pada abad ke-19. Era pencerahan atau cahaya, Aufklärung, Enlightenment, Lumières merupakan istilah yang mengungkapkan filsafat yang memimpin Eropa pada abad ke-18, khususnya di Inggris, Prancis, dan Jerman. Karena itu, sejarawan Prancis P. Chaunou mengatakan, seperti dalam Kamus Pemikiran Dictionnaire des Idées, Eropa cahaya tiga bahasa, trilingu, Inggris secara kontinu, Prancis sebelum segala hal, dan Jerman pada posisi ketiga. Seperti dikatakan di dalam Kamus Sosiologi Cambridge, The Cambridge Dictionary of Sociology, filsafat pencerahan tegak di atas ketinggian akal dan kemajuan melawan pembelengguan pemikiran dengan belenggu taklid kepada agama dan iman khususnya. Ronald Sternberg di dalam bukunya The History of European Modern Thought, Sejarah Pemikiran Eropa Modern mengatakan, spirit era pencerahan yang lahir antara tahun 1690 Masehi dan 1730 Masehi bercirikan keraguan yang berlebihan dan penasaran untuk menguji mitos-mitos kuno, yang mana tidak menerima sesuatu dari sudut pandang akidah dan iman. Begitulah tampak bagi kita sangat logis terjadi perdebatan paling menarik pada era pencerahan seputar agama antara mereka yang menyebut dirinya kaum deis dengan orang-orang Kristen yang lebih ortodoks. Gunnar Skierberg dan Niels Gill dalam bukunya A History of Western Thought, Sejarah Pemikiran Barat mengatakan, masa pencerahan ditandai dengan optimisme progresif pada kelas menengah secara luas. Di situ ada kepercayaan yang waspada pada akal dan manusia. Di situ ada madhab keselamatan sipil yang di dalamnya akal menggantikan posisi Injil. Berkat pertolongan akal, manusia menjadi mungkin mengungkap substansi batin realita dan merealisasi kemajuan fisikal. Manusia secara bertahap akan independen dan tidak butuh kekuasaan yang tidak punya asas dan tidak butuh perwalian teologis. Pemikiran telah terbebaskan sebab manusia merasa bahwa dia menjadi penguasa dirinya sendiri dan bahwa dia bebas dari wahyu dan tradisi. Ateisme menjadi ciri era tersebut. Konsepsi pencerahan dalam pemikiran barat tumpang tindih dengan konsepsi modernitas, sebab ada yang menilai pencerahan sebagai pembuka jalan untuk modernitas. Ada juga yang menilai pencerahan itu sinonim dengan modernitas. Juga ada yang memandang pencerahan sebagai sesuatu yang terpancar dari modernitas. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa istilah pencerahan merupakan sifat pemikiran yang menyinari kegelapan barat dengan cahaya akal dan ilmu. Adapun modernitas adalah sifat untuk pemikiran itu sendiri yang mengedepankan yang baru dalam pengetahuan-pengetahuannya dan manhaj-manhajnya serta terputus dari yang lama. Tanpa memperhatikan teori yang ini dan itu, tiang pemikiran modern dan pilar utamanya adalah penghapusan agama atau menetralkannya atau memisahkannya, atau dengan ungkapan Martin Heidegger, pelepasan dari hal-hal yang disucikan atau disakralkan dan pelucutan karakter ilahi darinya. Entäußerung. Pemikiran inilah yang menyatu dengan ide pencerahan. Hal ini juga menunjukkan bahwa keduanya, pencerahan dan modernitas, merupakan sifat untuk objek yang sama,
Alain Touraine di dalam bukunya Critique of Modernity mengatakan, ide modernitas adalah ide ilmu menggantikan posisi ide Allah di hati masyarakat. Keyakinan-keyakinan agama melemah terhadap kehidupan pribadi tiap individu. Ini dari satu sisi. Dari sisi lain, adanya penerapan teknologi ilmu pengetahuan tidaklah cukup untuk kita berbicara tentang masyarakat modern. Aktivitas akal juga harus dilindungi dari propaganda politik atau keyakinan agama. Jadi, ide modernitas itu terkait erat dengan rasionalitas. Di sini ada pertanyaan, kenapa sejarah pemikiran Barat yang disifati dengan pencerahan atau modernitas berfokus pada seputar agama, yaitu penolakan atau pemisahan dan pembatasan atau pelepasan dari agama? Jawabannya mengharuskan kita merujuk pada satu periode waktu dalam sejarah Barat yang disebut abad pertengahan, untuk membedakannya dengan era modern. Bertrand Russell dalam bukunya The History of Western Philosophy merangkum perbedaan antara dua era tersebut dengan mengatakan, periode historis yang umumnya disebut periode modern merupakan pandangan rasional yang dalam banyak aspek berbeda dari pandangan periode pertengahan. Dari aspek-aspek tersebut ada dua aspek yang sangat penting, yaitu memudarnya otoritas gereja dan meningkatnya otoritas ilmu pengetahuan. Eropa abad pertengahan adalah Eropa di mana gereja menjadi pemilik kedaulatan mutlak dan satu-satunya otoritas yang menguasai kehidupan manusia, masyarakat, dan negara. Maurice Bishop mengatakan dalam bukunya The History of Europe in the Middle Age bahwa gereja lebih dari sekedar penolong dan pembela budaya dan peradaban abad pertengahan. Bahkan gereja merupakan warisan abad pertengahan itu sendiri. Dia mengatakan, gereja dan ajaran-ajarannya menyampuri semua kehidupan umat manusia. Tidak seorang pun dari manusia bisa menghentikan suatu kesepakatan atau memastikan suatu perkara atau mengganti alat pertanian tanpa berkonsultasi dengan salah seorang agamawan. Gereja pada abad pertengahan memperluas kedaulatan dan dominasinya terhadap masyarakat atas nama agama, sesuai dengan pandangan filosofis skolastik yang menguat pada abad ke-13 Masehi untuk mengadopsi gagasan rekonsiliasi antara filsafat Aristotelian dan teologi Kristen. Sejumlah konsepsi dan ajaran yang keliru tentang manusia, alam semesta, dan kehidupan dikaitkan dengannya. Gereja mengadopsi dan menyerukannya sebagai gagasan absolut dan keyakinan yang keluar dari otoritas suci yang bebas dari dosa atau maksum, yang tidak menerima interpretasi pengembangan atau perubahan, dan itu harus diimani, diterima sepenuhnya, dan dipatuhi sepenuhnya. Gereja menolak pandangan atau pendapat yang menyalahi ajaran-ajarannya. Gereja menolak pemikiran apapun yang mempengaruhi kredibilitasnya. Karena itu, gereja mengadopsi metode pelecehan terhadap orang-orang yang menyalahi dan keluar dari ajaran-ajaran gereja, dan mengadopsi metode pengkafiran dan tuduhan bid'ah dan zindik untuk memberangus gerakan intelektual atau ilmiah yang mencederai interpretasi gereja dan bertentangan dengan konsepsi-konsepsi gereja. Maka dimulailah gerakan penganiayaan gerejawi terhadap para pemikir atau mereka yang mengkritik ajaran gereja atau mengkritik maraknya korupsi di dalam gereja. Pada tahun 1415, John Huss dari Ceko yang mengkritik korupsi gereja dan menuduh gereja menyimpang dari prinsipnya dikremasi. Pada 1498 Masehi, Savonarola di Italia disiksa dan dieksekusi dengan cara digantung, kemudian jasadnya dibakar. Pada tahun 1611 atau 1612 Masehi, Bartholomew Legat dan Edward Wigman dibakar di Inggris karena tuduhan zindik. George Minowa mengatakan dalam bukunya The Church and Science, A History of the Conflict Between the Religious Mind and the Scientific Mind. Sejak tahun 1544, Fakultas Teologi di Paris mengutuk pengamatan penulis Pierre de la Rame karena mengkritik filsuf Aristoteles. Ia dilarang mengajar. Pada tahun 1546 Masehi, terjadi penyiksaan terhadap Etienne Dolet. Di akhir abad pertengahan, tindakan-tindakan semacam itu makin banyak.
Patrizi mendapatkan gangguan-gangguan dari kantor suci 1595 Masehi. Campanella ditangkap untuk pertama kalinya pada tahun 1594 Masehi. Setelah Mahkamah Inkuisisi menyalahgunakan surat-suratnya, Giordano Bruno dieksekusi pada tahun 1600 Masehi. Pada tahun 1601 Masehi dan 1602 Masehi, Universitas Paris disusul oleh parlemen menegaskan kembali otoritas doktrin peripatetik. Campanella divonis penjara seumur hidup 1601 Masehi dan pada tahun 1616 Masehi, mazhab Kopernik atau Kopernikus dinyatakan sebagai mazhab sesat. Lidah Vanini dipotong dan dia dibakar hidup-hidup berdasarkan vonis yang dikeluarkan parlemen Toulouse dengan tuduhan sebagai peramal, penyihir dengan ramalan dan ateis 1619 Masehi. Pada tahun 1624 Masehi, atas permintaan Fakultas Teologi di Paris, 3 orang penulis yang menentang Aristotelianisme dalam waktu 24 jam diusir. Pada tahun 1629 Masehi, diambil tindakan terhadap beberapa ahli kimia anti-Aristotelian. Kantor suci mengutuk Galilei dan memaksanya dalam tahanan rumah 1633 Masehi. Namun, rangkaian penemuan ilmiah yang dihasilkan para pelopor gerakan ilmiah di barat seperti Kopernikus, wafat 1543 Masehi, Johannes Kepler, wafat 1630 Masehi, dan Galileo Galilei, wafat 1642 Masehi, mengguncang kepercayaan terhadap konsepsi gereja dan merusak kredibilitasnya, serta memperkuat kepercayaan para pemikir barat dengan kemampuan dan pencapaian ilmiah mereka. Maka penelitian ilmiah terus berlanjut dan menantang gereja. Munculnya setiap penemuan baru dan munculnya setiap teori modern menjadi layaknya kapak yang berkontribusi dalam penghancuran struktur kognitif gereja. Karena itu berturut-turut terjadi pukulan menyakitkan terhadap gereja, mulai dari Newton wafat 1757 Masehi, Linnaeus wafat 1778 Masehi, Lavoisier wafat 1794 Masehi, Claude Bernard wafat 1878 Masehi, dan Darwin wafat 1882 Masehi. Sampai dominasi gereja berangsur-angsur memudar dan tidak perlu lagi direformasi. Hal itu seperti yang tampak dalam gerakan Martin Luther wafat 1546 Masehi dan Jean Calvin wafat 1564 Masehi yang mengakibatkan perang selama 30 tahun 1618 Masehi 1648 Masehi. Keadaan ini menjadi malapetaka bagi negara-negara Eropa. Gereja tidak perlu lagi direformasi tetapi perlu dihancurkan. Maka perkara itu berakhir dengan penghapusan ajaran-ajaran gerejawi secara keseluruhan dan penolakan terhadap konsepsi, ajaran, dan semua persepsi kognitifnya. Ungkapan terkenal dari filsuf Skotlandia David Hume wafat 1776 Masehi yang termaktub di dalam bukunya An Inquiry Concerning Human Understanding, merangkum pandangan para cendekiawan tentang gereja, pengetahuan, dan metodenya pada abad ke-18 Masehi. Hume mengatakan, jika tangan kita memegang sebuah buku, apapun itu, tentang teologi atau metafisika contohnya, mari kita bertanya, apakah buku ini mengandung pembuktian revisionis tentang kuantitas dan angka? Tidak. Apakah buku ini berisi pembuktian empiris seputar fakta protektif yang eksis? Tidak. Jika begitu, lemparkan saja ke dalam api, karena mustahil buku itu mengandung apapun selain tipu muslihat dan solusi. Keruntuhan gereja dengan ajaran-ajaran dan konsepsi-konsepsinya tentang alam semesta, manusia, kehidupan, dan masyarakat diiringi oleh makin besarnya kepercayaan di barat terhadap kemampuan akal manusia untuk menyingkap rahasia-rahasia semesta, alam, dan manusia, maka akal di barat secara bertahap mulai menggantikan Tuhan, gereja, dan teologi. Muncullah kecenderungan rasionalisme dalam menafsirkan fenomena-fenomena alam. Data masyarakat dianalisis menurut pandangan rasional murni yang bebas dari semua batasan gerejawi atau agama. Dalam ungkapan Will Durant di dalam bukunya The Story of Civilization, pikiran dibebaskan dari mitos Alkitab dan ajaran gereja. Pikiran muncul dalam keagungan wahyu baru dan menuntut
kedaulatan dan kontrol di segala ranah dan bidang, serta menghadirkan reformasi pendidikan, agama, moral, sastra, ekonomi, dan pemerintahan dengan konsepsinya yang cemerlang. Begitulah muncul pemikiran-pemikiran baru tentang manusia, akal, pengetahuan, masyarakat, politik, ekonomi, negara, pemerintahan, dan hukum. Maka muncullah pandangan-pandangan Francis Bacon, wafat 1626 Masehi. René Descartes, wafat 1650 Masehi, Blaise Pascal, wafat 1662 Masehi, Baruch Spinoza, wafat 1677 Masehi, Thomas Hobbes, wafat 1679 Masehi, John Locke, wafat 1704 Masehi, dan Montesquieu, wafat 1755 Masehi, Voltaire, wafat 1778 Masehi, Jean-Jacques Rousseau, wafat 1778 Masehi, Adam Smith, wafat 1790 Masehi, Immanuel Kant, wafat 1804 Masehi, Jeremy Bentham, wafat 1832 Masehi, John Stuart Mill, wafat 1873 Masehi, dan lain-lain yang berkontribusi meletakkan dasar-dasar pemikiran Barat modern. Inilah ringkasan kisah kemunculan pemikiran Barat modern sebagaimana yang diriwayatkan oleh para sejarawan Barat. Terlepas dari pendalaman sejarah pemikiran Barat dan pembedaan sisi nyata dari sisi mitos yang diungkapkan secara berlebihan sebagai keajaiban Barat yang menghasilkan peradaban pencerahan dan modern, baik bagi kita untuk menelaah esensi pemikiran Barat ini agar mengetahui hakikatnya dan kemudian menunjukkan kerusakannya. Jangan lupa cek playlist ya.